Bab 5481. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Muyun berkata dalam satu tarikan napas, melihat siput biasa dan menunggu dengan tenang. Sekitar 1/4 jam kemudian, tentakel siput bersinar terang. Muyun dan ketiganya mengira Lao Hulu telah menjawab. Namun saat tentakelnya menyala, tidak ada gerakan lagi. Itu 1/4 jam lagi, dan tentakelnya menyala lagi. Apa ini? Muyun tercengang. Sudah 2/4 jam, saya belum membalas surat sama sekali. Sie Susu menggaruk kepalanya dan berkata, mungkin yang lebih tua sedang sibuk dan tidak peduli. Jangan tunggu dia. Muyun kemudian berkata, ayo pergi dari sini dan lihat apa yang misterius tentang istana ini. Ya, Sie Susu mengangguk dan berkata, namun, dalam setengah tahun terakhir, Yang Deng Feng dan yang lainnya telah pergi. Tampaknya mereka telah mendapatkan panen yang bagus di sini. Saudaramu, apakah kita masih menjelajah di sini? Lihat lagi, bagaimana jika ada sesuatu yang hilang? Oke, ketiganya berjalan keluar istana bersama-sama. Di kawasan rahasia ini banyak terdapat istana dan istana. Sekilas memang luar biasa. Sie Susu merasa lega saat ini. Dia di sini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, bukan untuk berhubungan seks dengan beberapa wanita cantik. Oh iya, kakakmu, kamu tinggal selama setengah tahun sebelum kamu keluar, tapi apa yang terjadi? Sie Susu peduli. Muyun tersenyum dan berkata, tidak ada yang tidak terduga. Saya baru saja mendapat pengkhotbah dari seorang Raja Tao. Saya menemukan bahwa ada masalah dalam pengembangan rumah besar Tao saya, jadi saya menanggalkan 9 rumah besar Tao pertama dan mulai menyempurnakan Tao, rumah besar lagi. Mendengar ini, Sie Susu tercengang. Miao Tong juga menatap Muyun dengan wajah terkejut. Mengupas Daofu, 9 kuil Tao yang telah bekerja keras untuk memadatkan telah dipecah dan dipadatkan lagi. Muyun sangat berani. Sie Susu mau tidak mau berkata, berapa banyak guru Tao yang kamu miliki sekarang? 30 kursi, 30 kursi, 30 kursi. Sie Susu dan Miao Tong tercengang. Keduanya harus berdakwah sekitar 8 jam. Muyun datang langsung selama setengah tahun. Tak satu pun dari mereka yang banyak dipromosikan. Sie Susu membuka 7 kuil Tao. Miao Tong membuka 11 kuil Tao. Tapi Muyun langsung membuka 30 kuil Tao. Sie Susu berkata dengan heran, khotbahmu berbeda dengan khotbah kami. Jika Muyun tidak membuka kembali rumah besar Tao, dia harus lari ke 40 rumah besar Tao. Sie Susu telah bersama Muyun selama beberapa waktu. Dia tahu bahwa Muyun tidak akan menipunya, dan itu tidak perlu. Lulus. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari mulut siput pembawa pesan. Apa, Muyun? Sie Susu dan Miao Tong semuanya melihat. Lulus. Apa? Siput komunikasi itu gelisah. Namun ketiga pria itu menunggu beberapa saat, namun tidak terjadi apa-apa lagi. Satu kata, apa maksudmu? Muyun benar-benar ingin menghancurkan siput itu dengan tamparan. Tidak lagi bertanggung jawab atas siput dan Muyun. Mereka terus memeriksa istana. Banyak aula utama yang memang telah dilempar. Jelas sekali, penduduk Yang Deng Feng telah menyerahkan 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar sini. Ketiganya tinggal di aula. Tiba-tiba, berita, siput yang dipanggil mengucapkan sepatah kata lagi, yang mengejutkan ketiga orang itu. Apa yang dibicarakan siput itu? Miao Tong tercengang. Apapun, ketiganya terus menjelajah. Tidak memperoleh apapun. Sekarang, memikirkan hulu lama, Muyun sangat merindukannya. Labu ungu labu tua itu memiliki banyak hal aneh. Ia memiliki segalanya. Ini benar-benar membuat orang merasa sangat penting. Simpul, siput itu memuntahkan. Satu kata lagi. Tapi kali ini, ketiga Muyun berhenti peduli. Ketiganya datang ke aula. Di aula berdiri patung setinggi 9 kaki. Sayangnya, patung tersebut hanya memiliki tubuh bagian bawah, dan tubuh bagian atas menghilang. Ketika dia melihat bagian bawah patung itu, Sie Susu berkata dengan heran, bukankah ini sesepuh yang kita lihat di mural tadi? Bahkan Kaisar Changye dan Bodhisattva Linggji harus berlutut. Sekarang, patung lain muncul di sini. Hati-hati, kata Muyun. Bundel, tiba-tiba, di aula yang sunyi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Panggil siput dan keluarkan kata lain. Sekarang, Sie Susu tertegun dan bergumam, siput anjing mengucapkan 4 kata, oper, kirim, ikat, dan ikat.
Mu Yun dan Kum Yaotong tercengang saat mengatakan ini. Celah, sudah berapa lama? Siput ingin memberitahu mereka bertiga, pemanggilan sudah selesai. Nima ini, berapa kecepatannya? Sekarang dakwaannya sudah selesai. Kalau dibalas, bukankah harus menunggu berhari-hari? Sie Susu memandangi siput itu dan tidak bisa berkata-kata. Dia masih ingat ketika Tuan Hulu memberinya siput pembawa pesan ini, dia disuruh merawatnya dengan baik. Namun menurut kecepatan siput, kembang kol itu dingin, dan Anda mungkin tidak dapat menghubungi Master Hulu. Apapun, Mu Yun melihat ke dalam dan keluar aula. Persetan, ketiga lelaki itu mengamati bola-balik di aula sampai akhirnya mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Baiklah, ayo pergi. Mu Yun berkata, makam kuno kaisar memiliki ruang yang sangat besar. Ini hanyalah salah satu area rahasia. Mari kita pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Bagus, kali ini, Sie Susu membuka 7 kuil Tao, dan Kum Yaotong juga mencapai 11. Setelah menelan satu kristal kaisar, Kum Yaotong berhasil membuka kuil Tao ke-12 dalam waktu 6 bulan menunggu Mu Yun. Panen seperti ini cukup untuk diperoleh setelah puluhan tahun bekerja keras di dunia luar selama ratusan tahun. Mereka bertiga keluar dari aula bersama-sama. Tapi saat itu juga, di luar aula, suara hentakan udara terdengar, dan sosok-sosok jatuh dari langit di depan 3 orang itu. Sekitar 15 atau 16. Kebanyakan dari 15 atau 16 orang juga sangat aneh. Pakaian yang terbuat dari kulit binatang ini cukup indah. Setiap orang terlihat tinggi dan memiliki penampilan yang luar biasa. Pemimpin memberi orang semacam kesombongan. Ma Tianxing, melihat pemimpinnya, hati Sie Susu menegang. Ma Tianxing, dari 10.000 lembah iblis, adalah keluarga Tianma Bayangan Merah, salah satu dari 5 keluarga di lembah 10.000 iblis. Pria ini sudah terkenal sejak lama. Dia telah lama menjadi Kaisar Tao. Seperti Zhu Chengying, Zhu Chengcheng, Nan Ruxue, Hua Junzu, dan Kum Yaotong, mereka juga merupakan sosok kebanggaan generasi muda. Ma Tianxing, seorang jenius yang lebih tua dari mereka, memiliki status tinggi di klan Bayangan Merah Tianma. Sebentar lagi, Sie Susu mengira dia sekarang adalah seorang Kaisar Tao. Apa yang Anda takutkan? Dengan baik. Pemuda pertama memandang Mu Yun dan berkata, apa yang kalian bertiga temukan di sini? Tidak ada apa-apa. Mu Yun berkata, tempat ini telah dipindahkan. Kami terlambat. Ma Tianxing mengangkat alisnya dan melihat sekeliling. Orang kiri dan kanan segera berpencar untuk menjelajahi aula utama. Setelah beberapa saat, beberapa orang berbalik dan menggelengkan kepala. Memang ada tanda-tanda akan dilempar, seorang pemuda mendekat dan berkata, tapi, mungkinkah mereka bertiga yang melakukannya begitu? Dia mengatakan ini. Ma Tianxing mengangkat alisnya. Hal ini bukannya tidak masuk akal. Ma Tianxing memandangi ketiga pria itu dan berkata dengan lemah, tinggalkan semua senjata ajaib penyimpan ruang yang kamu miliki. Tinggalkan dari sini dan selamatkan hidupmu. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, kamu pasti akan terbunuh. Kum Yaotong dan Sie Susu segera menjadi waspada. Angka-angka ini dari kekuatan emas semuanya jauh di atas dunia dan tidak masuk akal. Sie Susu segera berkata, Ma Tianxing, kami tidak mendapatkan apapun di sini. Mengapa mengganggu kami? Dulu Tuan Yang Dengfeng dari kuil Matahari Suci, yang berada di sini bersama beberapa Raja Tao dari kekuatan tingkat perunggu di dunia Tianluo. Ma Tianxing berkata dengan dingin, saya berkata, simpan barang-barang Anda dan pergi. Petik 2. Jangan biarkan aku mengatakan itu untuk ketiga kalinya. Mendengar ini, Mu Yun memandang Sie Susu dan Kum Yaotong dan berkata langsung, lindungi dirimu. Keduanya segera mengembunkan napas. Sie Susu, yang tiba di Kaisar Taoisme, tidak dinasihati sekarang. Adapun Kum Yaotong, dia juga memiliki perasaan perang di dalam hatinya. Untuk waktu yang lama, kekuatan tingkat emas telah menindas kekuatan tingkat perunggu di 4 alam kecil. Bahkan jika tingkat perunggu adalah penuh penghormatan, jenius dan yang kuat dalam tingkat emas semuanya unggul. Saat ini, Ma Tianxing akan membunuh mereka jika dia tidak melakukannya. Kum Yaotong secara alami tidak ragu-ragu. Kekuatan Tao di dalam tubuh meledak sepenuhnya. Mu Yun telapak tangan dipegang erat, dan gerakan telapak tangan welas asih langsung ditembakkan, kekuatan. Telapak tangan yang kuat, membawa kekuatan langit dan bumi, pergi untuk membunuh Ma Tianxing. Roh jahat teror muncul.
Matiansing tidak menyangka ketiga orang ini berani tidak menaati diri mereka sendiri, dan wajah mereka tercengang. Yah, baiklah, sepertinya kalian bertiga benar-benar mendapatkan harta karun di sini. Kalau tidak, kalian tidak akan begitu berani dan berani melawanku. Terdengar dengungan dingin, Matiansing menggenggam telapak tangannya dan pisau lebar muncul di telapak tangannya. Ketika pisau lebar itu dipotong, ia melepaskan roh jahatnya dan langsung menuju ke Muyun. Di sekujur tubuhnya, Ki Taoisme melonjak. 37 kuil Tao. Xie Susu dan Kum Yaotong keduanya gemetar melihat kemarahan Matiansing. Matiansing memang lebih tua dari mereka. Dia adalah orang yang bangga dengan generasi sebelumnya. Tanpa diduga, dia akan memiliki 37 kuil Tao. Muyun kini telah membuka 30 kuil Tao. Sepertinya Matiansing, semuanya 3 tingkat kuil Tao, tetapi jarak antara 7 kuil Tao masih berbeda. Mu Yun melihat pemandangan ini, tapi dia lebih suka berperang. Mengapa dia menghapuskan 9 kuil Tao dan mulai membangun serta mempraktikkan 30 kuil Tao lagi? Justru karena dia salah saat masuk ke rumah besar Tao. Sekarang kami mengikuti jalan yang benar. Dia juga seorang Raja Tao tingkat iblis yang telah membuka 6.000 rumah Tao. Tetua memimpin, ini sangat berbeda. Kini, 30 kuil Tao yang telah dibuka di meridian tubuh telah meledak. Seberapa buruknya, Mu Yun tahu, namun tidak ada definisi khusus. Matiansing ini hanya bisa digunakan sebagai lawan untuk menguji kekuatan Taoismenya. Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain, meraung dengan suara rendah, dan tiba-tiba pecah. Ketika nafas teror muncul, dua sosok terbuka saat disentuh. Namun, istana tempat Anda berada sekarang sangat kokoh, dan bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak rusak pada tingkat Tao. Namun meski begitu, roh jahat di antara mereka meluas hingga ke 4 penjuru dunia. Matiansing berkata dengan heran, 30 rumah Tao 1. Siapa kamu? Mengapa saya belum melihat Anda di 4 alam? Petik 2. Mu Yun tidak terlihat terlalu tua. Dia masih sangat muda. Dia tidak bisa tidak mengetahui bahwa dia telah mendirikan 30 kuil Tao. Mu Yun tersenyum dan berkata, tebak siapa aku? Pencarian kematian 1. Bagaimana dengan 30? Rumah besar Tao. Matiansing miliknya telah membuka 37 kuil Tao. Mu Yun tidak menganggapnya serius, dia sedang mencari kematian. Saat ini, Kong Mu Yun tidak lagi disembunyikan. Dia tidak menggerakkan pedang Raja Ming, dan teknik pedang Wu ditampilkan pada saat yang bersamaan. Meskipun Matiansing memiliki 7 kuil Tao lebih banyak darinya, dia masih memiliki keuntungan karena tabrakan antara 2 kuil Tao tersebut. Itu membuktikannya, pilihannya untuk memecah 9 prefektur Tao dan mulai memadat lagi adalah benar. Apa kekuatan kerajaan surgawi Taoisme? Sifat pertama adalah perbedaan antara Taoisme dan pemerintahan. Yang kedua adalah perbedaan antara masing-masing kantor Tao dan kekuatan Tao. Bukan berarti semakin banyak guru Tao, semakin kuat kekuatan mereka. Kekuatan masing-masing Daofu lebih penting. Tentu saja, jika orang-orang di dunia masuk ke ranah Raja Surgawi Taoisme, siapa yang tidak ingin rumah Taoisme mereka menampung cukup banyak Taoisme. Namun berpikir bukan berarti Anda bisa melakukannya. Mu Yun menjelajahi dan membuka 9 kuil Tao sendirian sebelumnya, tetapi hanya mengumpulkan kekuatan Tao, berubah menjadi kuil Tao, dan berkumpul di meridian. Setelah belajar dari sesepuh yang membuka 6.000 kuil Tao, Mu Yun benar-benar mengetahui bahwa ada banyak trik dan teknik untuk membuka kuil Tao. Kini, di dalam tubuh Mu Yun, terdapat 30 kuil Tao, yang melekat pada meridian dan menyatu dengan daging. Ketika Mu Yun membunuh dengan pedang, kekuatan Tao pecah. Dapat dikatakan bahwa itu 10 kali lebih kuat dari ketika dia bertanya kepada pendeta Tao di tahun-tahun sebelumnya. Perasaan inilah yang seharusnya dimiliki oleh Kaisar Taoisme. Mu Yun sama sekali tidak menggunakan 3 bidang hati pedang, tetapi hanya menggunakan teknik pedang yang sangat mudah. Pedang Raja Dinasti Ming terkadang seperti elang atau harimau. Setiap gerakan dan perubahan sangatlah menakutkan. Perlahan-lahan, Matiansing menemukan bahwa serangan pedangnya menyebabkan ledakan kekuatan Tao dan ditekan oleh Mu Yun di mana-mana. Penindasan menyeluruh. Tidak mungkin mengalahkan Mu Yun. Ada 7 kuil Tao lagi, yang tidak sebaik pecahnya pemuda bertinta ini. Ini luar biasa. Tiba-tiba, kata-kata Mu Yun jatuh, dan pedang itu secepat dan sedingin ular. Sebuah pedang menembus serangan Matiansing dan langsung mengenai dada Matiansing,
dan kekuatan Tao yang kacau antara langit dan bumi berangsur-angsur stabil pada saat ini. Ma Tianxing menutupi dadanya, tetapi darah merembes keluar. Tuan muda, selusin prajurit Tao lainnya dari klan Bayangan Merah Tianma tiba-tiba mengubah wajah mereka dan menghentikan pengepungan mereka terhadap Xie Susu dan Ku Miaotong dan membunuh Xiang Muyun. Tapi orang-orang ini hanya membuka beberapa dao, selusin dao, lebih dari 20 dao, yang tidak setingkat dengan Muyun. Saat pedang Raja Ming tidak digerakkan, satu pedang lebih baik dari yang lain. Roh pembunuh Muyun menjadi semakin serius. Sampai akhirnya, selusin mayat jatuh ke tanah. Muyun berdiri dengan pedangnya dan bernapas. Melahap dan memurnikan darah meledak. Nafas di tubuh Muyun naik lagi, 31 kuil Tao. Pada saat berdakwah, Muyun hendak membuka 31 kantor Tao, namun setelah berdakwah, ia terhenti. Sekarang, dengan mengandalkan energi dan semangat dari selusin Raja Surgawi Tao ini, dia telah memecahkan 30 rintangan besar dalam satu gerakan. Kumpulkan 31 kuil Tao. Itulah tingkat sebenarnya dari 4 tingkatan Taoisme. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Ma Tianxing, yang jatuh ke tanah dan terengah-engah. Nafas Muyun meledak. Beraninya kamu membunuhku. Ma Tianxing mendengus, saya memiliki nafas jiwa yang ditinggalkan oleh orang kuat di keluarga kami. Jika Anda berani membunuh saya, Anda akan diingat oleh orang kuat di keluarga kami. Muyun tercengang saat mengatakan ini. Apakah begitu? Muyun berkata perlahan, itu mudah. Dengan itu, Muyun meraih telapak tangannya dan Ma Tianxing menghilang. Saat berikutnya, di dalam dunia, Zhu Chengying dan Zhu Chengcheng, yang berjuang untuk menggali tambang, melihat seorang kenalan. Kedua, saudara Tianxing, tercengang saat melihat Ma Tianxing muncul. Bagaimana mungkin saudara Tianxing pun ditangkap? Ketika Muyun menangkap mereka, bagaimana keadaannya? Mereka baru saja membuka beberapa kuil Tao, tetapi Ma Tianxing membuka lebih dari 30 kuil Tao. Ma Tianxing tercengang saat melihat mereka. Cheng Ying, Cheng Cheng, kamu belum mati. Zhu Chengying dan Zhu Chengcheng menghilang. Klan pegunungan yang membelah babi di 10.000 lembah iblis menyelidiki dan mungkin menyebabkan mereka mati dalam persidangan. Bagaimanapun, Gunung Qinghuang berbahaya, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi semua jenis hewan liar. Tanpa diduga, kedua orang ini ditangkap oleh Muyun. Tempat apa ini, Pak? Suara Ma Tianxing turun, dan cambuk terdengar. Ma Tianxing segera merasakan sakit di punggungnya, dan sensasi terbakar segera muncul. Gumaman, suram terdengar. Panguling berdiri di udara, memandang ke arah orang-orang, dan bersenandung, bukan untuk Anda mengejar masa lalu. Ma Tianxing dicambuk, dan dia sangat kesakitan dan marah. Sejak kecil, kebanyakan orang telah dipukuli olehnya. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang lain? Ma Tianxing meraung, apakah kamu tahu siapa saya? Apakah kamu tahu siapa saya? Panguling kembali dipukul dengan cambuk, dan dia adalah pejabat yang kejam. Jika kamu tidak mau mati, kamu akan mati. Patuh, kamu akan dipukuli. Jika kamu patuh, kamu akan bekerja keras. Panguling bersenandung, bahkan jika kamu adalah Raja Surga, kamu harus mendengarkanku. Ekspresi Ma Tianxing suram. Dia ingin melawan, tetapi dia merasa kekuatan internalnya adalah terbatas dan dia tidak bisa aktif. Tempat apa ini, saudara Tianxing? Bekerja keraslah, desah Zhu Chengying. Jika tidak, pria berambut merah ini akan membuat hidup kita lebih buruk daripada kematian. Mendengar ini, Ma Tianxing bahkan tercengang. Muyun tidak mengurus hal-hal di rencana pembunuhan langit. Sebagai kepala pelayannya, Panguling telah mengetahui segala sesuatu di Zutiantu selama bertahun-tahun. Biarkan Panguling mengambil alih mereka yang ditangkap. Adapun apakah orang-orang ini sudah mati atau hidup, dia tidak peduli. Saat dia mati, dia bisa merasakan bahwa dia akan melahap semangat dan semangat orang-orang itu secara langsung untuk membantunya berkembang. Jika Anda tidak mati, Anda harus terus bekerja dan membuka dunia untuk diri Anda sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Ku Miaotong dan Xie Susu, Muyun bertanya. Tidak ada apa-apa. Xie Susu mau tidak mau berkata, saudaramu, kamu benar-benar hebat. Muyun tersenyum dan berkata, kamu bisa menjadi kuat bahkan jika kamu tidak terlibat dalam rayuan. Baiklah, ayo kita keluar dari sini dulu. Benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Ya, sekelompok 3 orang meninggalkan dunia rahasia dan muncul di ruang besar makam kuno kaisar. Sekilas,
Lingkungan sekitar terlihat sepi. Tanah makam kuno sangat luas. Apa perbedaan antara tempat ini dan Gunung Qinghuang? Itu kuat karena sarana kaisar. Kaisar Taoisme, Raja Taoisme. Wilayah kaisar. Wilayah kaisar Daotian. Ranah raja, kaisar, dan kaisar memang kuat. Namun, bahkan kaisar meninggal dalam bencana kapur selama periode banjir dan kelaparan, dan hidupnya seperti rumput sawi. Tentu saja, ada orang-orang kuat yang selamat di masa banjir dan kelaparan. Mu Yun telah melihat Kaisar Tao bangkit dan hidup sampai hari ini. Namun mereka yang bertahan hidup tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang mati. Hal ini juga yang membuat dunia baru saat ini semakin berbeda dengan dunia pada masa banjir dan kelaparan. Bahkan tidak ada Tuhan yang benar-benar sempurna. Belum lagi orang-orang yang tidak memiliki surga atau Tuhan. Waktu bisa menghapus segalanya. Memikirkan hal ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selanjutnya, mari kita lihat apa lagi yang bisa kita dapatkan di makam kaisar. 1. Peluang besar sebenarnya mungkin ditempati oleh Raja Kekuatan Emas. Namun, dengan peluang lebih besar, Mu Yun merasa bahwa meskipun dia bertemu dengannya, dia akan melakukannya, mati untuk mendapatkannya. Anda dapat mencapai tingkat Raja Tao terlebih dahulu. Dia juga ingin tahu berapa banyak kuil Tao yang dapat dia buka di tingkat Raja Tao. Selama berabad-abad, para dewa telah menjadi 9.999 kuil Tao yang telah dibuka batasnya. Bahkan 10 makhluk surgawi teratas setidaknya adalah 9.000 prefektur Tao. Namun, langkah ini menentukan puncak promosi alam di masa depan. Jika Anda hanya menjadi Kaisar Tao di 1000 rumah besar Tao, hampir mustahil untuk melangkah ke atas tingkat Kaisar Tao dalam hidup Anda. Hanya ketika ada lebih dari 1000 prefektur Tao dan mereka menerobos Kaisar Tao, mereka dapat memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Tao di masa depan. Sistem seni bela diri, pengaturan apapun alam, tidak acak. Ketiganya baru saja berangkat. Siput pembawa pesan tiba-tiba mengeluarkan sepatah kata, "Aku bertiga." Menunggu beberapa saat, tapi siput itu berhenti lagi. Apakah Hulu lama membalas? Tapi dia, siputnya terlalu lambat. Hanya satu kata. Apa artinya? Pergi satu. Mu Yun langsung memulai. Lupakan saja. Temui dia untuk memanggil siput. Mu Yun benar-benar ingin membunuh sup dan meminum supnya. Bersama-sama, ketiga orang itu berjalan dan berhenti di dunia yang luas ini. Ketika mereka menemukan padang rumput, pegunungan dan di tempat lain, jika ada binatang buas yang mencegatnya, ketiga orang itu akan berkelahi. Bunuh kalau bisa, kalau tidak bisa melawan, larilah. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Pada hari ini, siput pembawa pesan melontarkan satu kata lagi. Mu Yun dan rekan-rekannya sudah terbiasa dengan ini. Berikutnya, siput kadang-kadang melontarkan sepatah kata pun. Interval waktu tergantung pada suasana hati secara umum. Tidak ada yang disebut aturan. Sampai sebulan kemudian, dikombinasikan dengan kata-kata yang diucapkan siput selama bulan panggilan pengadilan, ketiganya Mu Yun akhirnya menjadi satu kalimat. Saya berada di makam kaisar, tempat kaisar jatuh satu. Ini yang dikatakan orang tua Hulu dalam sebulan. Ya, saya tidak mengatakan apa-apa. Anda tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Jangan tahukah kamu betapa kejamnya kecepatan siput rumor yang kamu tinggalkan? Mu Yun langsung meraih siput pembawa pesan dan berkata, bagaimana aku bisa sampai di sana? 3 kata, akhir yang sederhana. Dia takut jika dia mengatakan satu kata lagi, siput akan menunda komunikasi selama beberapa hari. Jadi, selanjutnya, ketiganya terus bergerak maju tanpa tujuan. Hari ini, 3 sosok muncul di gurun pasir. Ada gugusan duri yang tumbuh di gurun pasir. Tampak seperti hamparan kuning tak terbatas pasir. Sekali di padang pasir, bahkan jika ketiga orang itu sekarang berada di ranah Tao Tianjun, mereka masih merasa panas dan bosan di hati mereka. Makam kaisar terlalu besar. 1. Menghadapi matahari, Xie Susu tidak bisa menahan diri untuk berkata, kita hampir menempuh perjalanan ratusan ribu mil, bukan? Ruang ini benar-benar setara dengan sebuah benua. Kum Yaotong tidak dapat menahan diri untuk berkata, kaisar lebih unggul dan memiliki kemampuan yang luar biasa, yang berada di luar imajinasi. Kita, di 10 dunia kuno Dharma saat ini, hanya dalam kekuatan setingkat berlian barulah ada seorang kaisar. Berapa banyak kekuatan tingkat berlian yang ada di seluruh dunia kuno?
Adapun kekuatan super, kekuatan tertinggi dan tertinggi, itu bahkan lebih sedikit lagi. Menurut legenda, selama masa banjir dan kelaparan, terdapat ratusan kekuatan tertinggi dan tertinggi di 10 alam Dharma kuno, jauh dari sebanding dengan 10 alam Dharma kuno saat ini. Tentu saja, hal itu bukan disebabkan oleh terlalu banyaknya kematian para kaisar. Memang banyak orang berkuasa yang tewas dalam bencana dinasti Yuan, namun alam semesta terpisah dari dunia. Setelah 100 juta tahun, kaisar baru lahir di seluruh dunia. Saat ini, terdapat lebih sedikit kekuatan tingkat atas di 10 alam Dharma kuno dibandingkan sebelumnya. Ada alasan terpenting lainnya. Di tengah dunia kuno Siva, dunia sumber Siva, yang menempati separuh dunia kuno Siva, dilarang. Tidak ada yang tahu adegan apa yang ada dalam 10 sumber Dharma. Di 4 wilayah utama perbatasan utara, selatan, timur dan barat, terdapat banyak orang kejam yang melampaui kaisar. Orang-orang kejam itu juga mencoba membuka tembok sumber dunia sumber 10 Dharma terlarang, namun semuanya gagal. Seorang tokoh kuat yang telah melampaui kaisar mengatakan dengan terus terang bahwa kecuali dia membuka segel alam sumber dari 10 Dharma, mustahil kekuatan eksternal dapat memecahkannya. Hal ini tidak diragukan lagi membuat semua seniman bela diri di 10 alam Dharma kuno semakin penasaran. Mengapa 10 sumber Dharma dilarang? Apakah itu yang dilakukan 10 Dewa Dharma? Atau apakah pejabat tingkat tinggi lainnya di Istana Seng Suantian yang melakukannya? Tidak ada yang tahu. Setelah melangkah ke gurun, Mu Yun, Kum Yaotong dan Xie Susu pergi jauh. Sepanjang perjalanan, udara beriak seperti gelombang air, dan gurun pasir seperti oven besar. 3 penguasa surgawi tahu juga terengah-engah. Saudaraku, kenapa kita tidak berhenti dan berkeliling di sini saja? Kulit Xie Susu memerah dan dia tersentak, tempat ini sangat jahat. Aku tidak tahu berapa mil gurun ini telah menyebar. Aku khawatir tidak mungkin untuk berhenti. Mu Yun menghela nafas dan menyeka keringatnya. Namun, semakin jahat tempat ini, semakin membuktikan bahwa mungkin ada sesuatu yang luar biasa. Xie Susu mengangguk. Karena Mu Yun memutuskan untuk pindah, dia pasti tidak akan mengatakan apapun. Sekarang, Xie Susu telah mengangkat Mu Yun sebagai pemimpinnya. Mu Yun menyelamatkannya berkali-kali, tapi dia tidak membalas Mu Yun satu kali pun. Dia sangat malu. Saat itu, suara gemericik air muncul di tengah perjalanan mereka. Tapi melihat sekeliling, tidak ada oasis di sekitarnya. Mu Yun mengangkat alisnya, mengikuti suara itu, memegang pedang Mingwang, dan pergi ke arah suara itu. Perlahan-lahan, tiba-tiba, Mu Yun berhenti. Sesosok muncul di lubang pasir di depan. Lubang pasir berada di antara bukit pasir di sekitarnya, dan pasir kuning bergulung. Di bagian paling bawah dari lubang pasir, sesosok tubuh tergeletak di tanah. Sosok itu mengenakan rok dengan bekas luka di punggungnya, dan beberapa manik-manik berwarna biru es muncul di sisinya. Gemericik air mengalir keluar dari butiran es berwarna biru, melindungi cedera punggung wanita tersebut dan mengisolasi nafas panas di sekitarnya. Aliran air tersebut menyerbu pasir kuning, menyebabkan sebagian besar pasir kuning tenggelam, dan wanita itu dikuburkan secara diam-diam. Orang yang terluka, Xie Susu berkata, "Saudaramu, bisakah kamu menyelamatkannya?" Mu Yun mengangguk. Sosoknya berlari kencang dan mendarat di lubang pasir, membawa keluar wanita itu. Letakkan wanita itu di tanah. Kali ini, ketiganya mengangkat alis. Ini adalah wanita yang terlihat seperti wanita berusia 30-an. Dia mengenakan gaun istana biru muda, dan sudut roknya disulam dengan kelopak ceri tipis. Ada jepit rambut indah dari batu giok di kepala, dihiasi dengan manik-manik perak tipis. Wajahnya yang tirus dengan warna pink dan daisy, fitur wajahnya yang cantik dan mengharukan, serta memiliki pesona wanita dewasa yang membuat banyak orang mendambakannya. Tetapi pada saat ini, rok dan kemejanya yang indah sudah usang dan compang-camping, dan kulitnya yang terbuka penuh dengan bekas luka. Meski begitu, hal itu juga memberikan keindahan yang menyedihkan bagi orang-orang. Apalagi berbaring, beratnya luar biasa. Xie Susu melihatnya dan dilindungi oleh Kum Yaotong. Mu Yun tidak keberatan, lukanya sangat serius, kata Mu Yun, mengeluarkan beberapa pil tao dan memberikannya kepada wanita itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita itu seharusnya mengambil dan dao sebelum dia pingsan. Meskipun lukanya sangat berat, dia perlahan pulih. Apa yang harus kita lakukan? Xie Susu menatap wanita itu dari celah di antara jari ramping Kum Yaotong.
Bawa dia ke tempat yang aman dan kita akan pergi. Saat Anda bertemu orang yang sekarat, Anda harus menyelamatkannya. Tapi jika dia seorang pembunuh, dia melakukan kejahatan. Apakah wanita ini dapat bertahan hidup tergantung pada alam? Mengatakan ini, Mu Yun menggendong wanita itu di punggungnya. Awalnya, dia ingin Xie Su membawanya di punggungnya, tapi penampilan Kumiao Tong sudah cukup. Ketiganya membawa wanita itu dan berangkat lagi. Beberapa hari berikutnya, gurun masih panas dan kering, dan ketiga orang itu masih belum menemukan apapun. Pada hari ini, di siang hari, ketiganya terus berangkat. Tiba-tiba, wanita di belakang Mu Yun bangun. Sambil menangis, wanita itu perlahan membuka matanya, merasakan nafas tubuh pria itu, dan mengerutkan kening. Apakah kamu bangun? Xie Susu adalah orang pertama yang melihat wanita itu bangun dan segera berkata, kami menyelamatkanmu. Setelah mendengar ini, wanita itu tidak bisa menahan cemberutnya, tetapi ketika dia melihat Xie Susu. Namun tak lama kemudian, kulit wanita itu pulih. Melihat adegan ini, Xie Susu terkejut. Sejauh ini, satu-satunya yang bisa menolak pesonanya adalah Mu Yun, yang satu level dengannya. Dari sudut pandang ini, kekuatan wanita sajak dewasa tidaklah lemah. Jika kamu adalah orang yang akan menggigit tangan yang memberimu makan. Wanita itu berkata, turunkan aku. Mu Yun menurunkan wanita itu. Saat ini, punggungnya terasa lembut dan berat. Dia masih merasa tidak nyaman. Tapi tidak nyaman untuk meletakkannya secara tiba-tiba. Wanita itu berdiri di atas pasir, melihat sekeliling dan berkata, di mana kamu sekarang? Mu Yun berkata, kami pergi ke gurun ini dan masuk lebih dalam. Kami hanya pergi ke satu arah. Kami tidak melihat sesuatu yang aneh. Wanita itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Ketika tangan gioknya diseret, sebuah pil Tao muncul. Wang Pindaodan, jantung Mu Yun melonjak. Dan itu bukan Wang Pindaodan biasa. Wanita ini takut menjadi Raja Tao. Setelah menelan Daodan, nafas wanita itu berangsur-angsur menjadi sama. Sekilas, dia benar-benar biasa saja. Terlebih lagi, semakin membuat Mu Yun mengencangkan pikirannya. Hanya mereka yang jauh lebih kuat darinya yang dapat memiliki kemampuan untuk terlihat seperti orang biasa di hadapannya. Kalian bertiga menyelamatkanku. Wanita itu memandang ketiga pria itu. Ya, Xie Susu buru-buru berkata, tidak peduli seberapa buruk seseorang, dia tidak akan menyakiti dermawan penyelamat nyawanya, bukan? Wanita itu mengangguk dan melambaikan tangannya dengan lembut. Rok usang di permukaan tubuhnya berubah menjadi baju baru dalam sekejap mata. Di balik rok dan kemeja baru, wanita terlihat lebih dewasa, lebih menarik dan menggerahkan. Xie Susu melihatnya dengan tatapan bingung. Tentu saja, beberapa teman wanitanya sudah cukup dewasa, tapi kebanyakan dari mereka berusia 20-an. Mereka benar-benar berbeda dengan suasana dewasa wanita di depan mereka. Ini seperti perbedaan antara apel yang baru matang dan apel yang sudah matang. Terima kasih. Wanita itu membuka mulutnya, lalu melambaikan telapak tangannya, dan 3 pil Tao digantung di depan Mu Yun. Ini, pil Pifu Tianyuan. Kumiao Tong tampak terkejut. Pil Pifu Tianyuan, Wang Pindaodan asli. Pil ini dapat membantu tingkat kaisar Taoisme dan membuka Taoisme. Berharga, setidaknya tidak ada ramuan Tao di faksi perunggu yang bisa memurnikan ramuan Raja Tao semacam ini. Hanya kekuatan tingkat emas yang dapat disempurnakan. Terlebih lagi, pil Pifu Tianyuan ini dapat digunakan bahkan untuk orang setingkat Raja Tao. Tidak, ketika wanita itu melihat ketiga orang itu berdiri diam, dia mengangkat alisnya. Ya tentu. Xie Susu meminum pil itu dan tampak bahagia. Melihat kemajuan pesat Mu Yun, Xie Susu merasa mungkin akan sulit baginya untuk mengejar Mu Yun dalam hidupnya. Dia ingin dijaga oleh Mu Yun dimanapun selama dia bersama Mu Yun. Dia juga ingin meningkatkan kekuatannya dan tidak menahan Mu Yun. Mu Yun juga terkejut saat mengambil alih pil Tianyuan dari Bifu. Dia pernah mendengar tentang pil ini. Ini sangat berharga. Saya tidak menyangka wanita ini akan memberikannya. Wanita itu kemudian berkata, saya berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya pergi. Dengan itu, sosok wanita itu muncul dan muncul kembali. Jaraknya sudah 10 mil. Dalam beberapa saat, wanita itu menghilang. Untungnya, penyelamatnya bukanlah seorang pembunuh. Xie Susu menghela nafas. Membalas kebaikanmu. Wanita itu tidak terlihat seperti penjahat. Jarang sekali menemukan pil Tianyuan di rumah Bi.
Hanya beberapa kekuatan tingkat emas yang muncul di 4 alam. Bahkan ayahku dan keluarganya sulit mendapatkannya. Xie Susu berseru, beri kami 3 saja. Senior wanita ini, identitasnya jelas tidak sederhana. Mu Yun juga berkata, oke, ayo pergi. Awalnya, aku menyelamatkan gadis itu, tapi aku melakukannya dengan santai. Wanita itu tidak menanyakan nama mereka, juga tidak memberi tahu keluarganya. Dia baru saja memberi mereka 3 pil Tao. Jelas sekali, dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Pergi. Ketiganya berangkat lagi, hanya tidak berjalan untuk sementara waktu. Di depan, sesosok tubuh muncul. Wanita itulah yang berbalik dan dengan cepat muncul di depan mereka bertiga. Tetua, kamu, melihat wanita itu berbalik, Xie Susu mengira wanita itu telah kembali dan langsung tertegun. Wanita itu memandang ketiga orang itu dan berkata dengan ringan, tidak mudah menjadi seorang kaisar Tao. Saya pikir kalian bertiga baik hati dan bisa menyelamatkan hidupmu. Saat dia mengatakan ini, wanita itu melambaikan tangannya, dan ketiga pria itu semuanya diliputi oleh momentum yang mengerikan. Bagaimana rasanya? Mereka bertiga masih berdiri di tempatnya, tapi mereka merasa seolah-olah seluruh dunia terisolasi dari mereka. Ini adalah perasaan yang sangat tiba-tiba. Rasa keterpisahan yang kuat membuat ketiga orang Mu Yun merasa sangat tidak nyaman. Namun ketiganya belum mengatakan apapun. Wanita itu melangkah keluar, dan tanpa sadar ketiga sosok itu bergerak mengikuti sosok wanita itu. Aneh sekali, wanita itu hanya mengambil beberapa langkah, namun sosok 4 orang itu muncul ratusan mil jauhnya. Kecepatan seperti itu memang jarang terjadi. Segera, jaraknya sekitar puluhan ribu mil di depan. Di depan, pasir kuning bergulung di udara. Pasir kuning menutupi langit. Dengan angin kencang menyapu 4 penjuru dan menghalangi jalan ke depan. Namun, ekspresi wanita itu tetap tidak berubah. Saat dia menggenggam tangan giok itu, sebuah pedang muncul di tangannya. Panjang pedang itu lebih dari 3 kaki. Warnanya hijau seperti batu giok. Sambil memegang pedang, wanita itu melangkah ke lautan pasir kuning. 3 orang Mu Yun secara alami dibawa ke lautan pasir kuning. Nafas teror sangat menggetarkan. Setelah melangkah ke pasir kuning, bahkan jika Mu Yun dan ketiganya berada di level Tao, mereka juga dibutakan oleh pasir kuning. Mereka hanya merasa angin kencang di sekitar mereka dapat melukai kulit mereka. Tiba-tiba, isak tangis terdengar, dan seekor serigala besar, setinggi 10 kaki dan ditutupi rambut emas, berdiri di depan wanita itu. Mulut serigala terbuka, dengan gigi tajam, dengan cahaya dingin yang berdebar-debar. Mu Yun, Xie Susu dan Ku Miaotong, yang tinggal di belakang wanita itu, merasa dingin di hati mereka. Binatang serigala ini memberi mereka rasa penindasan yang besar. Wanita itu melihat ke arah binatang serigala itu, tapi dia mengangkatnya dengan pedang. Sebuah kepulan. Pada saat berikutnya, serigala dan binatang itu terbelah menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Mu Yun, Xie Susu dan Ku Miaotong tercengang. Sebuah pedang dipenggal. Wanita itu melanjutkan tanpa penundaan. Di antara ombak pasir kuning, terdapat berbagai macam binatang aneh. Tapi betapapun mengerikannya hewan aneh itu, mereka bisa mendukung paling banyak 3 gerakan di depan wanita. Pada saat ini, Mu Yun dan ketiga pria itu juga sangat memahami teror wanita itu. Tao Wang. Selain itu, kemungkinan besar Raja Tao lah yang membuka lebih dari 1000 rumah Tao. Saya belum pernah mendengar peran mengerikan di 4 alam. Xie Susu dan Ku Miaotong bahkan curiga bahwa wanita ini mungkin sama sekali bukan berasal dari 4 alam. Tahukah Anda, Raja Tao yang telah membuka lebih dari 1000 rumah Tao bisa melawan tokoh tingkat awal di ranah Kaisar Hati Tao. Ribuan Daofu Daowang, serangan Dao Huang yang dapat dibalik. Siapa wanita suci ini? Dengan cara ini, saat dia berjalan dan membunuh sepanjang jalan, kecepatan menembak wanita itu melambat secara bertahap, jadi dia harus menelan Dao dan untuk pulih. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika wanita itu memimpin ketiga orang itu melewati daerah menakutkan yang ditutupi pasir kuning, terdapat pegunungan dan sungai yang indah, sinar matahari yang cerah, dan iklim yang sejuk di depannya. Apakah ini oasis? Saat ini, wanita itu berdiri di dekat beberapa pohon kuno dan melihat ke depan. Dengan lambaian tangan gioknya, ketiga Mu Yun segera merasakan perasaan terikat menghilang. Saat kalian datang ke sini, kalian akan aman, kata wanita itu perlahan. Kalian bertiga, jangan terburu-buru ke tempat mati.
Lakukan sendiri. Dengan itu, wanita itu menghilang setelah beberapa kali melompat. Xie Susu bersandar pada pohon kuno dan tersentak, pasti seorang Raja Tao yang telah membuka lebih dari 1000 rumah Tao. Wanita ini pernah berkelahi sebelumnya. Kekuatan Tao-nya tidak ada habisnya. Xie Susu bisa merasakan bahwa wanita ini lebih baik dari ayahnya. Xie Guangxi, pemimpin keluarga Xie, adalah Raja Tao yang telah membuka ratusan rumah Tao, kepala keluarga dan kekuasaan tertinggi di suatu wilayah. Wanita ini pasti pria besar yang rendah hati dari kekuatan emas. Meskipun itu adalah wilayah Raja Tao, Kaisar Tao pada umumnya mungkin tidak bisa mendapatkannya. Mu Yun berkata pada saat ini, "Yah, tidak peduli siapa dia, kami menyelamatkannya. Dia tidak hanya berterima kasih kepada kami, tetapi juga membawa kami sampai ke oasis. Semuanya beres. Ini, titik. Xie Susu mengangguk. Mu Yun melihat ke area oasis di depan dan berkata, sambil tersenyum, sepertinya tanah pasir kuning ini tidak biasa. Dia merasa ada beberapa seniman bela diri tingkat Tao dan tingkat Tao di kejauhan. Selain itu, wanita itu baru saja meninggalkan ketiga pria itu dan menuju ke tempat yang dalam. Dia pasti bertindak dengan sengaja. Ketiga lelaki itu berjalan menyusuri tepi oasis, menghadap ke depan, mengikuti satu sama lain dengan hati-hati. Mu Yun juga harus menghela nafas. Pada awalnya, ada seorang pendeta Tao di alam awan gelap, yang merupakan legenda yang dia hormati. Namun kini, ia telah bertemu banyak orang setingkat Kaisar Taoisme. Saya harus mengatakan, kekuatan menentukan status. Di masa lalu, dia tidak berhubungan dengan Kaisar Taoisme, bukan karena hanya ada sedikit Kaisar Taoisme di dunia baru, tetapi karena levelnya tidak cukup. Saat ini, perubahan seperti ini membuat semangat juang Mu Yun tinggi. Semakin kuat dan menakutkan orang yang mereka hubungi, semakin membuktikan bahwa mereka membuat kemajuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya pertama kali memasuki dunia baru, dan sekarang saya telah melangkah ke kuil Tao. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi dia akan melangkah ke ranah Kaisar Taoisme dan ranah Kaisar Surga. Suatu hari nanti, posisi Kaisar Ilahi yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi akan memiliki namanya. Boom! Saat aku berpikir seperti ini di dalam hatiku, terdengar suara gemuruh bumi melalui oasis dan hutan di depanku.